salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kelima kali ini nakku, kita berbicara tentang suku banyak bagian yang kedua, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan suku banyak. Jadi, stay tune terus di video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam semangat, salam fraternitas, dan salam Bina. Baik Naku, kita masuk ke topik materi kita tentang suku banyak atau polinom bagian yang kedua. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami operasi aljabar suku banyak atau polinom yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, dan pembagian suku banyak dengan rajin dan giat atau semangat. Nah, sekarang kita masuki operasi aljabar yang Bapak maksud pada polinomial ini atau suku banyak ini. Bentuk polinomial dapat diterapkan operasi aljabarnya yang terdiri dari bentuk penjumlahan ini, penjumlahan terus pengurangan, perkalian, pemangkatan, dan pembagian suku banyak. Tetapi pada pertemuan kali ini nakku, khusus kita bahas adalah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pemangkatannya saja. Sementara khusus pada pembagian suku banyak, ini akan kita bahas tersendiri ya pada pertemuan berikutnya nanti. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bentuk operasi aljabar tersebut, yang kita mulai dari bentuk penjumlahannya. Penjumlahan dan pengurangan, karena ini sifatnya sama, langsung saja kita gabung. Ciri-ciri dua suku banyak misalnya dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan ya, jika yang pertama adalah suku-sukunya harus sejenis, atau dikatakan suku-sukunya sejenis adalah pangkat variabelnya, pangkatnya nanti adalah berpangkat yang sama. Jika pangkat variabelnya sama berarti sudah dikatakan jenis, maka dapat kita jumlahkan ataupun kurangkan suku banyak tersebut. Jika itu terjadi, maka hasilnya adalah, atau caranya adalah koefisien-koefisien variabel yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu sudah bisa kita langsung ya tambahkan ataupun kurangkan nanti ya. Jika pangkatnya belum sama, pangkat variabelnya belum sama, berarti kan belum jenis. Maka bagaimana cara menjumlahkannya atau mengurangkannya, Pak, misalnya ya, itu pasti tidak bisa ya. Berarti hasil penjumlahan pengurangannya jika tak jenis maka tetap. Oke, catat itu ya. Jelasnya nanti di contoh ini Bapak perlihatkan. Perhatikan dulu contoh yang pertama. 8x kurang 2x sama dengan berapa katanya ya. Ini ya, berarti di sini aku perhatikan dulu pangkat variabel x-nya apakah sama atau tidak. Suku pertama pangkat x-nya adalah 1, suku kedua pangkat x-nya juga 1, berarti kan sama, berarti sejenis, berarti boleh dong dikurangkan. Cara mengurangkannya katanya tadi adalah koefisiennya. Apa artinya koefisien? Koefisien adalah nilai yang di depan variabel x itu ya. Jadi cukup itu aja kita kurangkan, nilai yang depan variabel x itu 8 kurang 2 baru dikalikan dengan variabel x itu sendiri. Gitu ya. Jadi kita distribusikan dia. 8 kurang 2 tentu 6 kali x 6x ya. Gitu dia ya. Bagian B, contoh bagian B, 6xy kuadrat tambah 4xy kuadrat. Perhatikan variabelnya di sini terdua variabel ya, terdiri dari dua variabel x, y. X
suku pertama X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 2. Suku kedua apakah sama? Sama juga, berarti sejenis. Berarti boleh dong dikurangkan ataupun kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Koefisiennya saja dijumlahkan, berarti 6 tambah 4. 6 tambah 4 dalam kurung dikali variabel yang sejenis itu tadi, yaitu XY kuadrat. Berarti 10 XY kuadrat. Itu ya. Contoh berikutnya, 3XY kuadrat tambah 2XY, maaf, apa ulang, 3XY kuadrat tambah 2X kuadrat Y. Oke, bagaimana hasil penjumlahannya? Perhatikan, ini terdiri dua variabel. Suku pertama XY kuadrat, suku kedua X kuadrat Y. Berarti pangkat variabelnya kan berbeda di sini. Berarti ini adalah bentuk penjumlahan tidak sejenis ya. Berarti ini nakku, ini tak sejenis ini ya. Bagaimana kalau tak sejenis? Bolehkah dijumlahkan suku banyaknya? Tentu tidak boleh, berarti hasilnya adalah tetap. Oke. Kenapa? Karena tidak sejenis ya, karena bentuk penjumlahan tak sejenis. Jadi ingat lagi ya, bentuk penjumlahan atau pengurangan dua suku banyak tak sejenis maka hasilnya tetap. Tetapi kalau kedua suku banyak itu sejenis, maka cara menjumlahkannya cukup nilai depan variabelnya atau koefisiennya kita jumlahkan langsung ya. Demikian Bapak kira cukup mengerti ya terkait tentang penjumlahan dan pengurangan antar suku banyak. Kita lanjut ke bentuk operasi berikutnya adalah perkalian. Perkalian suku banyak. Ini anakku, ciri-ciri dari dua perkalian. Ciri-ciri dari dua suku banyak dapat dikalikan misalnya. Ini bagaimana ciri-cirinya? Perhatikan. Pastikan sukunya sejenis juga ya. Bagaimana di sini dikatakan sejenis pada perkalian dua buah suku banyak? Di sini anakku variabelnya harus sama. Pangkat variabelnya bagaimana? Apakah harus sama? Tentu tidak ya. Di sini pada perkalian dua suku banyak jenis, cukup variabelnya aja identifikasi dia sejenis atau sama ya. Pangkatnya tidak perlu dipersoalkan. Ingat ya. Pangkat variabel tidak harus sama. Tapi kalau pada penjumlahan dan pengurangan tadi, selain variabelnya sama, pangkat variabelnya juga harus sama. Baru boleh dikatakan sejenis. Kalau ini tidak naku ya, pangkatnya tidak dipersoalkan, cukup variabelnya aja yang sama. Itu sudah boleh dikatakan sejenis. Jika sejenis, bagaimana cara mengalikannya? Oke, cara mengalikannya, ingat ya, sifat perpangkatan waktu kelas 10 dulu. Misalnya ada dua buah bilangan berpangkat yang sejenis, perhatikan di sini, bervariabel sama bilang pokoknya, maka cara cara mengalikannya, yaitu cukup pangkat pertama dijumlahkan dengan pangkat kedua ya. Berarti di sini pangkat n tambah n. Oke, bilangan pokoknya tuliskan salah satu yang mewakili variabel yang sama tadi x. Gitu ya. Perhatikan contoh soalnya. 5x kali dalam kurung 2x kuadrat kurang 3. Bagaimanakah cara mengalikan ini? Cara mengalikan ini nakku. Berarti kalikan, ini kan perkalian satu suku dengan dua suku ini ya. Kalikan ke dalam kurung 5x kali 2x kuadrat. Apakah hasilnya? Berarti 5x kali 2x kuadrat. Udah. Kemudian di sini langkah kedua, ini sama tandanya kita kalikan ya. Ini kan positif 5x ya. Dikalikan dengan negatif 3. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Oke ya, berarti 5x kali 3 itu unsurnya. Dari sini dapat kita sederhanakan. Oke, koefisien x ya langsung dikalikan karena sama-sama nilai ya atau angka ya. 5 kali 2 10. Oke, di sini x kali x kuadrat. Ini kan sama-sama variabel x ya. Pangkatnya tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting sejenis dia ya variabelnya. Berarti pangkatnya berdasarkan sifat yang di atas tadi kita jumlahkan. Berarti pangkat 1 tambah 2. Oke, kurang 5 kali 3, 15x.
Gitu ya. Berarti kita sernakan di sini, berarti 10x pangkat 3 kurang 15x. Demikian ya. Inilah hasil perkaliannya. Contoh berikutnya ya, bagian B. 2x kurang 1 dalam kurung kali x kuadrat kurang 3x tambah 4. Oke, bagaimanakah cara mengalikannya ini? Cara mengalikannya ini nakku. Oke, ini perkalian pengurangan 2 suku dengan, atau perkalian 2 suku dengan 3 suku, kira-kira gitulah dibaca ini ya. Nah, dari sini cara mengalikannya ini kita lakukan prosesnya ya. Proses pertama dari sini kemari. Oke. Itu proses pertama. Berarti 2x kali x kuadrat ya. Oke, positif kali positif juga ya. Karena suku pertama positif, tanda plusnya diabaikan saja penulisannya. Langkah kedua dari sini kemari. Ini langkah kedua. Oke, langsung kita jumlahkan aku. Oke, Bapak ulang aja dulu ya. Kalikan dulu tandanya ya, supaya lebih clear ya. Positif 2x kali negatif 3x ya. Berarti positif kali negatif, negatif. Baru unsurnya kita tuliskan. Bentuk perkaliannya 2x kali 3x. Oke. Langkah ketiga dari sini kemari. Ini langkah ketiga ya. Positif 2x kali positif 4. Berarti positif ya. 2x kali 4. Itu unsurnya. Baru langkah keempat, pindah ya dari sini kemari. Ini langkah keempat. Negatif 1 kali positif x kuadrat. Hasilnya adalah negatif. Perkalian tanda dulu. Baru unsurnya dikalikan 1 kali x kuadrat. Oke, langkah kelima dari sini kemari. Min 1 kali min 3x. Berarti min kali min adalah positif. Kan gitu ya. Baru kalikan unsurnya 1 kali 3x. Terakhir langkah ke-6. Ini dia langkah ke-6. Ini kelima tadi ya. Ini langkah ke-6. Negatif 1 kali positif 4. Negatif kali positif negatif. Unsurnya 1 kali 4. Oke, kita serahkan. 2x kali x kuadrat. Berarti 2x pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah 2 pangkat 3. Berikutnya kurang 2x kali 3x. 2 kali 3 6. X kali X berarti pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah 1 berarti pangkat 2. Ditambah. Sekarang yang ini lagi ya. 2x kali 4. Hasilnya 8x. Kurang X kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, dari sini kita sernakan lagi. Pangkat tertinggi dulu urutan pertama ya. Suku urutan pertama dulu buat. Berarti 2x pangkat 3 sudah tunggal, biarkan. Nah, sekarang yang ini ya. Oke, pangkat 2 di sini ada 2 buah ya. Min 6x kuadrat kurang x kuadrat. Ini kan kembali ke bentuk yang tadi, pengurangan 2 buah suku banyak. Apakah jenis? Ya, jenis. Kenapa? Karena sama-sama kuadrat atau pangkat 2. Koefisiennya aja kita kurangkan. Min 6 ini ya, baca min 6 jumpa dengan minus 1 ya. Ini kan minus 1 di sini. Berarti min 1 kurang, min 6 kurang 1 sama artinya min 6 digabung dengan min 1, hasilnya minus 7. Oke, tuliskan di belakangnya x kuadrat. Nah, sekarang ini lagi positif 8x dengan positif 3x sejenis ya. Jumlahkan koefisiennya 8 tambah 3 11, baru bubuhkan x di belakangnya. Positif jumpa positif, positif ya. Berarti 11x kurang konstanta 4. Inilah hasil perkaliannya. Bagaimana kira-kira? Clear? Asik ya. Kita lanjutkan, bentuk berikutnya adalah pemangkatan suku banyak. Pemangkatan suku banyak. Ini artinya anakku, perpangkatan atau pemangkatan ini artinya perkalian berulang suku banyak itu sendiri ya. Ingat sifatnya ya. Sifat perpangkatan juga. Misalnya x tambah y dalam kurung pangkat n. Ini artinya bilangan pokoknya x tambah y ini dalam kurung ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat, sebanyak n kali. Kira-kira gitu dia ya. Berarti pemangkatan boleh kita ubah ke bentuk perkalian
berulang kembali ya. Perhatikan lagi sifat di sini aku ada sifat awak berikan perpangkatan 2 dari penjumlahan 2 suku maupun perpangkatan 3 dari penjumlahan 3 suku. Jika pangkat 2 dari penjumlahan 2 suku ini atau X tambah Y dalam kurung kuadrat, berarti cara menjabarkannya suku pertama kita kuadratkan, baru itu ya, langkah pertama gini dia, ini suku pertama dikuadratkan, ini dia. Kemudian langkah kedua kalikan ke dalam pangkatnya 2 kali Y kali X, berarti kan positif ya, 2XY, itulah ini. Langkah ketiga suku keduanya yaitu Y ini kita kuadratkan, berarti Y dikuadratkan ya Y kuadrat ya, inilah dia ya, gitu cara cepatnya ini ya. Kalau bentuk X tambah Y pangkat 3 anakku, bagaimana cara sifatnya yang lebih singkat? Oke, ini dia suku pertama dipangkat 3 kan dulu, X pangkat 3, baru pangkat 3 ini kalikan ke dalam 3 kali X kali Y, 3XY gitu ya, hanya pangkatnya dipecah ya. Seharusnya kan pangkat berderajat 3 deh ya, di sini pangkat X nya turun 1 kan gitu ya, di sini pangkat Y nya naik 1 ya dari sebelumnya, berarti sini menjadi pangkat 1 ya. 2 tambah 1 kan 3 juga gitu ya. Baru kalikan lagi ke dalam 3XY, pangkat X nya di sini turun 1 jadi pangkat 1, pangkat Y nya di sini semula 1 bertambah 1 berarti pangkat 2. Oke, baru ditambah dengan suku kedua Y ini di pangkat 3 kan, berarti penjabarannya aku ada 4 suku di sini ya, 1 2 3 4, ada penjumlahan 4 suku. Tetapi kalau pangkat 2 dari penjumlahan 2 suku, penjabarannya penjumlahan 3 suku ya. Kalau pangkat 3, oke, penjumlahan 4 suku. Kalau pangkat 4 misalnya, kalau semakin naik dia, berarti penjabarannya nanti terdiri dari penjumlahan 5 suku dan seterusnya. Tetapi sebatas ini aja cukup kamu kuasai ya, sampai pangkat 2 dan pangkat 3 saja. Kalau derajat 4 dia, ini nanti harus kita buat dengan bantuan rumus binomial ya. Oke ya, kalau sebatas level SMA anakku sebatas pangkat 3 dari penjumlahan 2 suku ini, cara menjabarkannya kamu kuasai triknya tadi sudah cukup ya. Jadi pahami sifat-sifat ini tadi anakku. Perhatikan contohnya. Misalnya, ya, jabarkanlah pangkat 2 dari 2X kurang Y atau 2X kurang Y dalam kurung kuadrat ya. Oke, ini sama dengan bentuk pertama tadi anakku. Ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Kita selesaikan dulu dengan mengubah menjadi perkaliannya, berarti basisnya kan 2X kurang Y ya. Basisnya 2X kurang Y dikalikan dengan dirinya sendiri, 2X kurang Y sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pangkatnya kan 2. Baru lakukan perkalian ya, kita lakukan perkalian dari sini kemari dulu, 2X kali 2X 4X kuadrat kan gitu ya. Berikutnya 2X kali negatif Y, hasilnya negatif 2XY gitu ya. Ingat aku ya, perkalian tak sejenis ya, 2 suku atau 2 unsur perkalian tak sejenis ini hasil kalinya cukup kita apitkan aja seperti ini ya. Jadi simbol silang itu atau simbol kali itu diabaikan dia ya. Langkah ketiga dari sini kemari, min Y kali positif 2X berarti min 2XY, urutkan dia ya. YX menjadi XY dituliskan alfabet ya. Langkah keempat, min Y kali min Y, min kali min positif, Y kali Y kuadrat. Oke. Jadi masih bisa garis kenakan, bisa ya, karena di sini ada bentuk yang sejenis ya pengurangannya. Berarti di sini 4X kuadrat ya, 4X kuadrat min 2XY kurang 2XY. Oke ya, sevariabel ya, sama XY ya, berarti koefisiennya aja kita kurangkan. Min 2 jumpa dengan min 2 ya, maka hasilnya min 4. Min 4XY tambah Y kuadrat. Oke, ini dia hasil penjabarannya. Cara pertama ya. Cara kedua kita lakukan dengan cara menurun ya, bentuk perkaliannya.
tetap juga kita uraikan ke bentuk perkalian dari perpangkatan 2 tadi ya. Berarti cara mengalihkannya kalau dengan cara menurun, perhatikan ini. Yang pertama dulu 2x kurang y, kita pisah dia, 2x min y. Bentuk yang kedua juga 2x kurang y, ini ke bawah kita buat, kita pisah juga 2x dan min y, baru kita lakukan perkalian. Oke, 2x kali 2x, gini dia ya. Ini 2x kali 2x, hasilnya adalah 4x kuadrat. Baru 2x kali min y, ini kemari ya. Berarti min 2xy. Baru pindah kemari, min y kali 2x. Hasilnya adalah min 2xy. Tetapi di penulisannya anakku ya, jangan di bawahnya dibuat ya. Usahakan penulisannya sejajar dengan bentuk yang sejenis supaya mudah menjumlahkannya nanti ke bawah. Berarti dari sini kemari perkaliannya min y kali 2x, hasilnya adalah min 2xy. Jangan tuliskan di bawah 4x kuadrat, tetapi di sini aja min 2xy. Oke, karena sejenis dia ya, supaya sejajar penjumlahannya ke bawah nanti. Berikutnya min y kali ini kemari ya, ini nih, min y kali min y ya, hasilnya adalah positif y kuadrat. Berarti positif y kuadrat ya, y kuadrat. Oke, tuliskan aja di sini. Baru lakukan penjumlahan ke bawah. Oke, 4x kuadrat. Ini nakku. Min 2xy tambah min 2xy min 4xy, kan gitu tadi ya. Baru ini. Oke, y kuadrat, berarti artinya di sini nakku. Di sini kan yang barisan pertama ini kan 0 di sini dipandangnya. Oke ya, 0 tambah y kuadrat, berarti hasilnya positif y kuadrat. Inilah hasilnya ya. Oke, sama ya dengan cara pertama tadi nih ya. Oke, gitu ya. Boleh juga dengan cara ketiga ya, lewat sifat tadi ya. X tambah y dalam kurung kuadrat tambah x kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat, kan itu tadi cara cepatnya ya. Berarti x ya sebagai suku pertama ganti dengan 2x tambah y suku kedua ganti dengan min y. Oke, penjabarannya nakku. X kuadrat gantikan dengan ini 2x, karena kuadrat katanya kita kuadratkan, tambah 2 kali xy, berarti pangkatnya kalikan ke dalamnya, 2 kali 2x gitu ya, kali min y gitu ya, jangan kali y saja karena pengurangan sama dengan negatif ya, kali min y, berarti 2 ini kalikan ke dalam, 2 kali x kali min y gitu ya, baru tambah suku kedua, kan ini dia ya, min y bukan y ya, berarti min y ini kita kuadratkan kembali, baru kita sernakan min 2x dalam kurung kuadrat, berarti 2 kuadrat hasilnya 4, x kuadrat hasilnya x kuadrat. Ini nakku 2 kali 2x kali min y, berarti perkalian plus dengan minus, hasilnya minus, berarti 4xy ya. Oke, kalau perkalian tak sejenis diapitkan aja dia ya, x kali y xy, a kali b ab gitu ya. Tapi kalau a tambah b ya tetap a tambah b, a kurang b tetap a kurang b gitu nakku ya. Baru min y kuadrat, berarti min y kali min y, itu artinya min kali min positif y kuadrat. Oke, sama juga ya hasil akhirnya. Baik, contoh berikutnya ini penjabaran dari 3x kurang 1 dalam kurung pangkat 3. Oke, kita lakukan dengan cara cepat saja ya. Rumusnya tadi kan ini ya. Baik, x-nya gantikan dengan 3x, y-nya gantikan dengan min 1, kira-kira gitu aja ya. Berarti langsung aja nakku. Maaf, di sini ulang ini pangkat 3 ini maksudnya. Oke, langsung saja. X pangkat 3, berarti x ini gantikan dengan 3x semua ya, 3x dalam kurung pangkat 3
ditambah 3 kali X kuadrat. Ingat aku ya, X-nya tadi gantikan dengan 3X. 3X baru dikuadratkan. Y gantikan dengan minus 1. Oke, minus 1 tambah gitu ya. Ini udah selesai, ini udah selesai. Sekarang yang ini 3 kali X. X-nya tadi gantikan dengan 3X semua ya. Kali Y kuadrat. Y-nya tadi kan min 1 ya, tapi jangan lupa dikuadratkan. Tambah Y. Y min 1 pangkat 3. Oke, dari sini 3X dalam kurung pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 ya. X pangkat 3. Pada di sini anakku perlu kita perhatikan, hati-hati ya. Di sini adalah min 3 kali min, Bapak ulang ya, 3 kali min 1 hasilnya min 3 kali 3X kuadrat. Oke ya, 3 kuadrat 9X kuadrat gitu dia. Baru tambah 3 kali 3X min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 positif 1 ya, berarti diabaikan aja. Tambah ulang ya, min 1 pangkat 3 ya, berarti kalau perpangkatan ganjil dari bilangan negatif hasilnya selalu negatif ya, tapi kalau perpangkatan genap dari bilangan negatif hasilnya kembali positif, berarti ini kurang 1. Oke, kita samakan 27 X pangkat 3 ini kalikan ke dalam, berarti min 3 kali 9 min 27 juga ya kan, X kuadrat tambah 3 kali 3X 9X kurang 1. Inilah hasil uraiannya atau penjabarannya. Nah, sebatas ini mudah-mudahan cukup mengerti ya. Jika kurang jelas anakku, langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube Bapak nanti. Perhatikan soal tugas kita pada pertemuan yang kelima ini. Tugas yang kelima. Soal yang pertama. Hasil pengurangan suku banyak X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 dalam kurung kurang min X pangkat 3 tambah 2X kurang 4 dalam kurung adalah, oke ya, jadi ini kamu kurangkan ya, 2 suku banyak ini. Nomor 2, hasil perkalian suku banyak berikutnya, yaitu X kuadrat tambah X kurang 3 dalam kurung kali 2X tambah 3 dalam kurung adalah, oke, soal yang terakhir, yang ketiga, hasil penjabaran dari perpangkatan suku banyak berikut adalah min 2X kurang 3 dalam kurung pangkat 2 adalah titik-titik. Oke, sebatas ini aja dulu anakku. Kamu selesaikan, tuliskan di selembar kertas, kamu fotokan, kemudian kamu upload kembali ke menu tugas Classroom Matematika Peminatan. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua.